Berakhir sudah harapan AS Roma untuk mengangkat trofi Europa League setelah mereka dikalahkan Sevilla di babak adu penalti. Jago juga AS Roma ini bisa nahan imbang sampai babak adu penalti. Maguire United aja main di waktu normal nggak sanggup ngelawan. Kira-kira kenapa Sevilla bisa mengalahkan AS Roma lah? Oke, sebelum ke pembahasannya aku minta tolong bantu follow ya buat kalian yang belum follow. Satu follow dari kalian sudah membantu bapak ini untuk terapi kaki. Jadi kata si Eric Lamela, alasan pertama Sevilla bisa menang atas AS Roma karena Sevilla mendominasi jalannya pertandingan. Sevilla bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan En-Nesyri di depan sebagai striker, sementara AS Roma bermain dengan formasi 3-4-2-1 dengan Tammy Abraham ditunjuk sebagai ujung tombak. Sevilla mendominasi jalannya pertandingan dengan menguasai bola 67% berbanding 33% yang dimiliki AS Roma. Kalau Roma nggak menguasai bola nggak usah heran, memang parkir bus sudah jadi ciri khas taktik Mourinho. Kalau bisa nggak parkir bus lagi kemarin dibuat Mourinho. Sekalian diparkirkan aja tank sama pesawat biar tertutup satu lapangan. Kalau dari segi peluang, Sevilla berhasil membuat 19 tembakan dan 3 tembakan tepat sasaran. Sementara Roma membuat 11 tembakan dan 4 tembakan tepat sasaran. Roma sempat unggul di awal melalui gol Paulo Dybala. Alasan kedua karena taktik cerdas dari coach Jose Luis Mendilibar. Ada banyak taktik yang dilakukan Jose Luis Mendilibar di pertandingan melawan Roma. Taktik pertama, dia bisa memainkan kesebelasan terbaiknya di menit-menit awal. Coach Jose Mendilibar bisa memainkan kesebelasan terbaiknya karena dia tidak memainkan beberapa pemain penting waktu melawan Real Madrid di minggu lalu. Memang mereka kalah 1-2 atas Real Madrid, tapi dengan menjadi juara Europa League, rasanya kekalahan itu dibayar lunas. Taktik kedua, Sevilla bermain lebih terbuka. Mendilibar meminta Sevilla bermain dengan umpan direct dan tidak sungkan melepaskan tembakan. Terbukti dari 19 tembakan yang mereka buat, 3 diantaranya tepat sasaran. Taktik ketiga, Mendilibar bermain dengan mengandalkan bola-bola atas. Strategi parkir pesawat milik Mourinho memang sulit untuk ditembus. Mendilibar mencoba untuk bermain dengan mengandalkan bola atas. Dua wingback Sevilla, Alex Telles dan Jesus Navas, sering melakukan umpan silang kepada penyerang Sevilla yang menunggu di depan gawang. Memang banyak umpan silang yang gagal karena 3 bek Roma mempunyai kemampuan duel udara yang bagus. Namun taktik bola udara ini terbukti jitu. Jesus Navas yang melepaskan umpan silang, malah bolanya disambar ke gawang sendiri sama bek Roma, Gianluca Mancini. Masih ada bukti lain taktik bola udara Sevilla ini sangat mengerikan bagi lawan. Lihatlah apa yang terjadi sama Christian Maguire ini. Taktik keempat, Mendilibar sukses mematikan aliran bola AS Roma. Ivan Rakitic dan Fernando adalah pemain kunci Sevilla untuk mematikan aliran bola AS Roma. Mereka membuat Brian Cristante dan Lorenzo Pellegrini tidak bisa mengalirkan bola dengan baik ke dua penyerang Roma, Dybala dan Tammy Abraham. Terbukti kedua striker tersebut hanya melepaskan 1 tembakan di sepanjang laga. Striker penggantinya Andrea Belotti hanya membuat 1 tembakan meleset. Gol Dybala kubilang pengecualian ya, karena sebelum AS Roma mengambil tendangan bebas dengan cepat, mereka memanfaatkan ketidaksiapan para pemain Sevilla. Selebihnya Sevilla bisa membuat aliran bola AS Roma tidak lancar. Memang hancur kali AS Roma ini, macam biskuit Roma yang dicampur sama es teh. Alasan ketiga karena Sevilla memilih penendang penalti yang terbaik. Mendilibar memilih pemain terbaik sebagai eksekutor penalti. Mereka adalah Luis Ocampos, Eric Lamela, Ivan Rakitic, dan Gonzalo Montiel. Situasi yang berbeda dengan AS Roma yang menunjuk pemain seperti Roger Ibanez dan Gianluca Mancini. Mereka bukan eksekutor penalti yang belum teruji. Salah satu eksekutor penalti yang teruji adalah Christian Maguire. Selain memiliki tendangan penalti yang teruji berhasil, tendangannya juga bisa menguji kekuatan kamera. Alasan keempat karena kiper Yasin Bono yang on fire. Kiper yang satu ini jangan diremehkan kalau soal penalti. Selama babak adu penalti, Bang Bono berhasil membaca seluruh arah tendangan bola dan dia berhasil menyelamatkan gawangnya dari penalti Gianluca Mancini. Sevilla dalam 7 final Europa League sudah mendapatkan 7 gelar juara. Jadi teringat MU aku kalau ada angka serba 7. Sevilla juga berhasil mematahkan 100% kemenangan Jose Mourinho dalam laga final di kompetisi Eropa. Memang semua raja kompetisi Eropa rata-rata berasal dari Spanyol. Ada Real Madrid yang rajanya UCL, ada Sevilla yang rajanya Europa League, dan ada Barcelona yang rajanya ngutang. So, kalian punya alasan lain nggak kenapa Sevilla bisa menjuarai Europa League? Jangan lupa tulis di komentar ya.